sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore hari ini kita akan bahas tentang adab terhadap Al-Quran, yang kita nanti merucut kepada 6M, mengerucut kepada 6M. Dan untuk yang membaca, pada poin membaca nanti juga ada adab-adabnya sendiri. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adab terhadap Al-Quran itu 6 ini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Dan ini mudah-mudahan yang 1 sampai nomor 6 ini sudah kita amalkan, ya, sudah kita amalkan dengan baik. Jadi ada 6M: meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan menghafalkan. Mana kira-kira yang belum? Kira-kira yang belum yang mana? 1 sampai 6. 1 sampai 6 sudah semua toh? Sudah diamalkan semua kan? Insya Allah. Baik, kita masuk yang pertama. Jadi ada 6M, Ibu. M yang pertama adalah meyakini. Saya tanya kepada jenengan, kalau ada orang itu mengaku Islam tapi tidak yakin dengan isi Al-Quran, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau ada orang dia ditanya, kamu Islam apa bukan Islam, tapi dia tidak yakin sama Al-Quran, hukumnya dia orang apa? Kafir. Nah, maka sebelum kita masuk di yang membaca dan lain-lain, poin pertama adab kita kepada Al-Quran itu meyakini dulu. Lah bagaimana orang itu mengatakan Islam tapi tidak yakin dengan Al-Quran, kan ya lucu. Dia mengatakan beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada, tidak meyakini Al-Quran, kan juga gak. Baik, surat Al-Isra ayat 88. Ini tantangan-tantangan yang ada di dalam Al-Quran, yang sampai hari ini kan belum ada yang sanggup untuk memenuhi tantangan Al-Quran ini. Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ada ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Al-Isra ayat 88 ini menjelaskan, katakan wahai Muhammad, ya, andai kata manusia ataupun jin mereka itu berusaha untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran, walaupun mungkin cuma 1 ayat ataupun 1 surat. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu saling tolong menolong. Jadi Al-Isra ayat 88 pada dasarnya adalah merupakan, ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jin, manusia silahkan saling bantu-membantu untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran, dan sampai hari ini tantangan tidak dapat untuk bisa mendatangkan Al-Quran. Sekarang begini, saya contohkan hal-hal yang menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu benar. Pada masa itu kan belum ditemukan teknologi semacam USG dan lain sebagainya. Di dalam surah Al-Alaq itu
ada kalimat khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu kalau diterjemahkan kan ada dua hal. Alaq itu bisa mempunyai makna segumpal darah atau sesuatu yang bergantung di dalam rahim, kan begitu ya. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad pernah tidak meneliti tentang kondisi janin? Pernahkah Muhammad itu meneliti, menemukan alat sehingga bisa mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah? Nanti di dalam surah Al-Mu'min ada muncul nutfah, segumpal darah, segumpal daging. Kalau di dalam hadis itu 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk segumpal darah, 40 hari berbentuk segumpal daging. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dan itu kemudian ternyata diteliti oleh salah seorang profesor non muslim pada waktu itu, meneliti kata-kata al-alaq di dalam rahim itu, dan akhirnya benar. Pernah baca bukunya, punyanya Prof. Maurice Bucaille, Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Pernah baca buku itu? Belum pernah, Masya Allah. Itu penelitian seorang profesor yang non muslim, meneliti tentang perkembangan janin yang ada di rahim, dan itu dikomparasikan antara Bible dengan Al-Quran, dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, tantangan semacam ini kan memang betul, tidak mungkin hanya sekedar tulisan-tulisan sastra Arab, dan ternyata meskipun dia dalam posisi yang tulisan sastra Arab, tapi dia dikomparasikan dengan teknologi yang abad 21 yang sekarang, tidak ada yang bertentangan. Itu berarti Al-Quran itu memang betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan cuma contoh satu saja berkenaan dengan masalah rahim, masalah janin. Rasulullah tidak pernah kuliah kok. Rasulullah tidak pernah kuliah. Dan saya meyakini sampai hari ini Rasulullah di awal-awal kenabian itu adalah orang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dari mana beliau tahu tentang semacam itu? Masa dari konteks semacam ini kita tidak yakin bahwa Al-Quran itu memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah baca ayat di dalam surah An-Naml itu, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Itu pun juga diteliti oleh seorang non muslim yang pakar bahasa Arab. Kata-kata yahtimanna itu kan artinya memecah-mecah loh, Bu. Kalau dikatakan menginjak-injak itu kan sebenarnya katanya adalah memecah-mecah. Ketika ada kaca semacam ini, kita pukul, kita pecah-pecah, itu namanya yahtimanna. Nah, profesor yang bahasa Arab ini bertanya-tanya, loh, kenapa Al-Quran menggunakan kata-kata yahtimanna yang diperuntukkan untuk semut-semut itu? Pernah baca kisah ini juga, Bu? Belum juga. Ya. Akhirnya dia ini penasaran, kenapa Al-Quran itu kalau memang dia kalamullah, tentu tidak akan pernah keliru peletakan kata-kata semacam itu. Diteliti kata-kata yahtimanna itu yang mempunyai makna memecah-mecah. Dia teliti sekian banyak spesies daripada semut, dan dia menemukan bahwa spesies-spesies semut yang dia teliti itu banyak sekali unsur-unsur kaca yang ada di tubuh semut tersebut. Akhirnya dia masuk Islam. Makanya nanti saya rekom jenengan untuk membaca sebuah buku karangan daripada Pak Prof. Agus Purwanto. Bukan Pak Agus Mustafa, bukan. Bukan Agus Mustafa, Pak Agus Purwanto. Saya juga punya bukunya di rumah. Beliau mengumpulkan ayat-ayat yang kemudian dikomparasikan dengan teknologi dari sisi faktnya beliau. Dan itu pun tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan teknologi yang beliau pahami. Beliau itu lulusan Jepang. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang betul, benar. Dan kita sebagai orang Islam sebelum masuk yang lain-lain, yakini dulu Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar.
Hud ayat 13-14 itu juga termasuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarim mitlihi. Kalau yang di atas itu memakai bimitli hadzal Quran, kalau yang Hud 13-14 diringankan sedikit, tolong datangkan 10 surat saja dalam Al-Quran. Al-Quran ada berapa? 114 surat. Datangkan saja 10 surat saja, bisa enggak? Ada orang Amerika itu, namanya siapa itu ya? Sok-sokan mengarang ayat-ayat Al-Quran. Ternyata setelah dibedah bukukan dan dihadapi oleh orang-orang Muslim, malah istrinya malah lucu-lucu tidak karu-karuan. Kayak seperti Musailamah Al-Kadzab itu, yang pada waktu itu bicara tentang masalah gajah dan sebagainya itu. Tidak ada yang, karena memang Al-Quran bukan hanya sekedar tulisan, tapi di sana juga ada mukjizatnya. Maka mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Sampai hari ini tidak ada satupun orang pakar bahasa Arab sekalipun berkumpul jadi satu untuk menciptakan Al-Quran, menggarap Al-Quran, tidak ada satupun. Itu bukti bahwa Al-Quran benar. Surah Al-Baqarah. Kalau Al-Isra tadi berapa, Bu? Ini Quran ini berarti semua. Hud berapa tadi tantangannya? 10. Surat Al-Baqarah diturunkan lagi. Bi suratin mimitli, berarti cuma satu surat. Coba datangkan 1 surat saja. Ya, semisal Al-Quran. Ajak wad'u syuhada'akum min dunillah, ajak teman-teman kalian selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Di situ dijawab sendiri oleh Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Ini adab yang pertama, meyakini dulu. Kalau ada orang Islam sudah tidak yakin dengan Al-Qurannya sendiri, Masya Allah, saya mengatakan kafir itu. Saya mengatakan kafir. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak meyakini Al-Quran, itu dia kafir. Baik, kita lanjut. Apakah sekedar meyakini saja? Tidak cukup. Apakah sekedar yakin saja? Tidak cukup. Setelah yakin, ini M yang pertama. M yang kedua, membaca. Orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran itu hukumnya piye? Bu, ada orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran itu hukumnya gimana? Pak, dia memang betul-betul tidak bisa. Maka saya mengatakan belajar. Nggak ada istilah terlambat untuk belajar baca Al-Quran. Pak, saya sudah 60 tahun, masa belajar ummi lagi? Di sini kan metodenya ummi. Masa belajar Iqra lagi? Tidak masalah, memangnya kenapa? Coba jenengan amati Fatir 29 sampai 30. Ada kalimat alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang membaca kitabnya Allah. Kalau kita orang Islam berarti yang dibaca adalah Al-Quran. Masa sih kita seumur-umur baca Quran tidak pernah? Baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu. Tidak cukup hanya sekedar meyakini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi. Orang itu kalau membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran,
Orang itu kalau membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, dia mendapatkan berapa? Dapat 10 kebaikan. Nabi mengatakan alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau jenengan membaca alif lam mim, itu berarti jenengan dapat 30 kebaikan. Nah, ayolah membaca Al-Quran setiap hari. Apalagi memang waktu kita luang. Jangan dikalahkan sama HP. Terus kadung nyekel HP mari ngono wis gak maca Quran. Jadi meyakini, kemudian yang kedua membaca. Lah, pas ketika membaca Al-Quran itu juga ada adab-adabnya. Ketika membaca Al-Quran itu juga ada adab-adabnya juga. Kita bukakan sedikit tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ini. Karena kemarin saya diminta tema tentang adab terhadap Al-Quran. Bukan tema adab membaca Al-Quran. Beda itu. Kalau adab membaca Al-Quran ini banyak. Membaca Al-Quran itu etikanya sampai nomor 16. Ada 16 adab membaca Al-Quran. Kalau secara empat, kalau baca Al-Quran itu yang tartil. Ibu baca Al-Quran itu ada berapa toh? Tartil. Yang kedua hadr. Yang ketiga tadwir. Yang keempat tahqiq. Kalau tartil itu pelan, hadr itu cepat, kalau tadwir itu sedang, nggak cepat nggak pelan. Kalau tahqiq itu atasnya tartil, waqaf iftidaknya oke, makharijul hurufnya oke, sifat-sifat hurufnya oke, hukum nun tanwinnya oke. Itu tahqiqnya luar biasa. Nabi Muhammad itu yang tahqiq. Nah, apakah baca Al-Quran dengan irama boleh enggak? Entah itu bayati, nahawan, hijaz, jiharka, ros, ataupun soba dan lain-lain, kurdi, boleh enggak semacam itu? Itu perlu pembahasan sendiri nanti tentang masalah tartil itu, tentang seperti itu, irama-irama semacam itu. Ini saya membahas adab membaca Al-Quran itu 2-3 kali pertemuan kalau di masjid yang lain. Ya, jadi saya singkat anunya saja. Jadi baca Al-Qurannya dengan tartil, baca Al-Qurannya itu dengan khusyuk, baca Al-Quran itu ikhlas, membaca Al-Quran itu di dalamnya kita berdoa. Membaca Al-Quran itu kalau bisa 40 hari sekali khatam. Ya, kalau baca Al-Quran termasuk mengajarkan Al-Quran itu juga harus ikhlas. Kemudian apa lagi? Membaca isti'adzah ketika baca Al-Quran dan seterusnya sampai nomor 16. Mungkin pertemuan berikutnya kita fokus ke sini bagus. Adab-adab membaca Al-Quran. Termasuk nanti kita akan terbahas di situ tartil yang dimaksud seperti di dalam surah Al-Muzammil itu, waratilil Qur'ana tartila, itu yang kayak apa. Dan boleh tidak kemudian membaca pakai langgam-langgam tertentu. Langgam-langgam tertentu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi setelah meyakini, yang kedua apa? Membaca.
Satu hari jenengan bisa menghabiskan berapa juz dalam satu hari membaca Al-Quran? Padahal tadi di sini kalau disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, kalau disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, perintahnya Nabi Muhammad SAW, sebisa mungkin, Iqra al-Qur'ana fi kulli syahr, Iqra fi 20 lailatan, Iqra fi 10, Iqra fi 70 wa la tazid ala dzalik. Jadi bacalah Al-Qur'an, artinya khatamkan Al-Qur'an kalau bisa 1 bulan sekali. Iqra fi 20, khatamkan Al-Qur'an kalau memang mampu 20 hari. Atau Iqra fi 20, bacalah Quran atau khatamkan setidak-tidaknya berapa? 10 hari. Jadi kan bisa pilih 1 bulan, 20 hari, 10 hari. Iqra fi 70, baca atau khatamkan setiap 7 hari sekali. Wala tazid ala dzalik. Jadi jangan sampai khatamnya itu di bawah 7 hari. Ini sunnahnya begitu. Kenapa? Karena konteksnya kalau maunya 1 hari langsung khatam, kalau tidak paham kan repot juga. Nah, kalau di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Iqra al-Qur'ana fi 40. Ini kalau di dalam judulnya yustahabbu alla yaqtima al-Qur'ana fi aktsari min 40 yauman. Disunnahkan seseorang itu tidak mengkhatamkan Al-Qur'an di atas 40 hari. Berarti sunnahnya maksimalnya berapa? 40 hari. Kalau 40 hari itu berarti 1 hari tidak sampai 1 juz. Kalau 1 juz kalau kita bagi menjadi 10 halaman kan, berarti kalau kurang dari 10 juz berarti paling banter 8 halaman, 8 lembar. Kalau 8 lembar itu setiap dibaca setelah sholat 5 waktu dibagi 5, kan sebentar kan bacanya itu. Ya, nah itu. Jadi setelah meyakini membaca Al-Quran, itu artinya kalau ada orang Islam yang tidak pernah baca Al-Quran, ya berarti ya Allah itu tidak suka. Allah itu tidak suka. Baik, baca Al-Quran. Kemudian M yang ketiga adalah memahami. Ada tilawah lafdiyah dan ada tilawah hukmiyah. Kalau untuk tilawah lafdiyah itu sebatas membaca pakai mulut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya tilawah lafdiyah. Ada namanya tilawah hukmiyah. Kalau tilawah hukmiyah itu berarti lebih pada memahami isi Al-Quran. Ibu, saya tanya, target jenengan itu khatam atau paham? Targetnya paham, tidak target khatam. Kalau bisa target kita itu yo khatam, yo paham. Makanya tadi Kanjeng Nabi itu melarang di bawah 7 hari. Orang itu kalau bacanya cepet, cenderung dia tidak memahami, bukan orang Arab, tidak ngerti bahasa Arab apalagi. Maka pada posisi yang 40 hari itu, yang 1 hari tidak sampai 1 juz itu untuk pemahaman Al-Quran itu lebih dapat. Coba shot ayat 29 itu ada kalimat begini, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah yang ini, liyatadab baru ayatihi. Apa maksudnya tadabbur?
Ya tadabbur itu pas ketika membaca itu direnungkan isinya, dipahami isinya. Inilah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Ya, tilawah hukmiyah. Di samping untuk lihat tadabbaru ayatihi itu apa? Waliyatadzakkara ulul albab. Ulul albab itu apa, Ibu? Orang yang punya akal. Orang yang punya akal. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk direnungkan isinya, untuk dipahami isinya. Dan orang-orang yang punya akal itu supaya bisa mengambil ibrah, mengambil pembelajaran supaya eling. Kebalikan ulul albab itu berarti, kalau ulul albab tadi artinya adalah orang yang punya akal, orang yang bisa berpikir. Berarti kebalikan orang ulul albab itu berarti orang yang tidak bisa, orang yang tidak mau berpikir. Orang yang tidak mau memahami Al-Quran itu bukan ulul albab. Itulah pemahamannya. Orang yang tidak bisa mengambil pembelajaran dari Al-Quran itu berarti belum nyampe pada derajat ulul albab. Maka penting artinya untuk kita belajar yang namanya tafsir. Lah nanti tafsir-tafsir yang kita bahas itu bukan tafsir yang pakai ra'yu, yang akhirnya seperti kayak Az-Zaitun itu akhirnya nanti kalau pakai ra'yu. Ya. Memahami Al-Quran. Ini namanya tilawah hukmiyah. Penting mana tilawah lafdiyah sama tilawah hukmiyah? Nah, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan. Suatu saat itu ada bapak-bapak nyuruh anaknya, Dek, coba kamu ngambil air dengan keranjang ini. Ya, si anak ini mikir, loh, lah keranjang ini bolong-bolong kok disuruh untuk mengambil air. Tapi karena memang dia anak yang patuh, diambil itu air pakai keranjang itu dari sungai itu, naik ke atas, air habis, turun lagi dia, ngambil air lagi pakai keranjang tersebut, naik ke atas, habis. Akhirnya dia kemudian bilang sama bapaknya, Abah, saya sudah melaksanakan perintah dan saya mengambil air dengan keranjang ini dan belum mampu untuk membawa air. Bapaknya kemudian bilang begini, coba kamu lihat keranjang itu sekarang keadaannya kayak apa. Terus dilihat ternyata keranjangnya sekarang bersih. Sekarang bersih karena air dan naik. Maka kemudian bapaknya bilang, itulah orang kalau membaca Al-Quran. Meskipun dia belum paham tentang isi Al-Quran, tapi karena dia baca Al-Quran, meskipun dia belum paham, dia baca, itu bisa membersihkan hatinya. Makanya diantara untuk mengobati hati itu kan qiraatul Quran ma'atadabbur, membaca Al-Quran, moco Al-Quran, angen-angen maknane. Ini sebenarnya tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar tilawah lafdiyah. Tapi tolong nanti kalau memahami Al-Quran, belajarlah kepada orang yang memang benar pemahamannya terhadap Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Gini, saya ingatkan kembali, saya kembangkan kembali, Ibu. Nanti itu kan ada 73 golongan ya, Bu ya. Sataftariqu ummati ala thalathati wa sab'ina firqah. Umatku nanti itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu golongan itu. Kemudian Nabi Muhammad ditanya, man hiya ya Rasulullah? Satu orang yang masuk surga itu siapa? Satu golongan yang masuk surga itu. Nabi hanya mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang kepada sunnahku dan thariqahnya para sahabat. Berarti memahami agama, memahami Al-Quran itu harus manut Kanjeng Nabi.
Nabi dan manut thariqahnya para sahabat. Ibu pernah dengar namanya Khawarij? Pernah dengar namanya Khawarij ya? Khawarij itu kalau dalam pandangannya Ibnu Abbas itu pernah berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Karena memang Rasulullah sudah menyebutkan bahwa Khawarij itu adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Dan mereka ini digambarkan oleh Rasulullah, yaqra'unal qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu tidak nyampe ke kerongkongan mereka. Jadi mereka itu hanya membaca sampai ke mulutnya. Khawarij itu salah satu firqah yang bibitnya ada pada zaman Nabi. Orang Khawarij ini, dia ini akidahnya, kalau ada orang yang berbuat dosa besar langsung dianggap kafir. Orang Khawarij ini pada masa Ali bin Abi Thalib mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat-sahabat Ansor, mengkafirkan sahabat-sahabat Muhajirin. Lah, orang Khawarij ini begini kata Ibnu Abbas. Suatu saat Ibnu Abbas itu mau diskusi sama mereka. Ibnu Abbas bilang begini, saya belum pernah menemukan kaum yang ibadahnya lebih kuat daripada mereka. Khawarij ini lututnya tebal-tebal, telapak tangannya tebal karena saking seringnya, saking kuatnya mereka beribadah, sujud. Dahi-dahi mereka juga ada bekas-bekasnya sujud. Pakaiannya sederhana. Setiap kali ngomong mereka pakai dalil-dalil Al-Quran. Ya, pakai dalil-dalil. Matanya bendul sebab karena malam hari mereka seringkali melek untuk tahajud di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka disifati oleh Ibnu Abbas semacam itu, kok mereka dikatakan oleh Rasulullah sebagai anjing-anjingnya neraka? Orang Khawarij itu mengatakan di luar kelompoknya kafir. Orang di luar kelompoknya halal darahnya, hartanya. Paling mudah untuk ngolok-ngolok orang, mencela orang, itu orang-orang Khawarij. Mungkin kalau pada masa sekarang, mungkin contoh, ada kelompok di Indonesia itu, dia itu kalau jadi makmum tidak mau, dia harus jadi imam. Sholat Jumat tidak boleh kalau tidak di masjidnya mereka. Menikah kalau tidak di kelompoknya tidak boleh. Jadi menikah harus satu kelompok. Ngaji pun juga kalau tidak satu kelompok tidak boleh. Ini, dan orang di luar kelompoknya dianggap kafir. Kalau ada orang yang menyentuh bajunya yang dia jemur, harus dicuci kembali. Ini kan bibit-bibit Khawarij. Kalau mereka kalau ada orang yang selain kelompok mereka masuk ke dalam masjid mereka, kalau keluar ya harus dipel. Ini bibit-bibit Khawarij. Tapi mereka itu kalau ditanya mereka tidak akan mengakui karena mereka melakukan taqiyah seperti orang Syiah. Nah, maksud saya begini, memahami Al-Quran itu jangan seperti memahaminya Al-Quran seperti Khawarij, seperti Syiah, seperti Murji'ah, seperti Ahmadiyah dan lain-lain. Harus memahami Al-Quran sesuai dengan aturannya siapa? Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Maka nanti memahami Al-Quran itu ada istilah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsirul Quran bi sunnati Rasulullah SAW, menafsirkan Al-Quran dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada tafsirul Quran bi qauli ashab bi Rasulullah SAW, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan otaknya. Pertanyaan saya begini kan, kalau yang namanya kepala dengan kopiah, seharusnya itu kepalanya manut kopiah atau kopiah manut kepala atau saja nih?
kopiahnya harus manut kepala, jangan kepala manut kopiah. Demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran dengan akal. Al-Quran manut akal atau akal manut Al-Quran? Akal manut Al-Quran. Kalau nanti Al-Quran yang manut akal, betapa banyak Al-Quran ayat-ayat itu yang kemudian nanti akan dihilangkan karena menurut mereka tidak masuk akal. Kayak seperti orang komunis itu, dia tidak akan memahami dan dia tidak akan pernah mempercayai kalau ada kebangkitan, tidak akan pernah mempercayai kalau ada azab kubur, karena mereka pakai akal. Maka akal itu harus manut Al-Quran. Itulah memahami Al-Quran yang benar itu seperti itu. Makanya nanti ada firqah namanya Mu'tazilah. Kalau tadi firqah Khawarij, firqah Murji'ah dan lain, ada firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal daripada wahyu, sehingga kalau ada wahyu-wahyu Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal mereka, maka wahyunya itu yang dibuang. Kalaupun tetap dibaca tapi tidak dipakai, itu Mu'tazilah semacam itu nanti. Akhirnya contoh pada zaman ini yang mengatakan azab kubur itu seperti mimpi. Mereka mengatakan begitu. Bukunya bestseller itu. Bestseller. Jadi hati-hati dengan memahami Al-Quran yang semacam itu. Pahamilah Al-Quran. Jadi memahami di sini ini harus ada koridornya. Memahami di sini ini juga harus ada adab-adabnya. Ambil pemateri yang memang memahami Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Clear ya? Meyakini, membaca. Membaca tadi sebenarnya ada 16 adab. Nanti pelan-pelan akan kita bahas 16 adab itu. Kemudian baru memahami. Al-Qamar ayat 17 itu ada kalimat lidzikri fahal mim mudakir. Ya memang oleh Allah walaqad yasarnal Quran, dan sungguh-sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat, untuk dipahami. Sebenarnya kalau ada orang mengatakan, Pak, menghafalkan Al-Quran itu sulit, nah itu berarti tidak paham dengan Al-Qamar ayat 17. Nanti akan di paling terakhir nomor 6, menghafalkan Al-Quran. Baik, memahami Al-Quran, clear. Mudah-mudahan dari 3 ini saja sudah betul-betul kita pahami dan kita amalkan, memahami Al-Quran. Yang nomor 4, kalau sudah meyakini, membaca, memahami, baru masuk ke mengamalkan. Jangan hanya sekedar dibaca, jangan hanya sekedar dipahami, tapi juga harus diamalkan. Nabi pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita-wanita Ansor. Kenapa kok dikatakan wanita Ansor itu wanita-wanita yang terbaik? Ayat tentang hijab itu turunnya malam hari. Ayat tentang hijab itu turunnya malam hari. Pagi harinya subuh itu wanita-wanita Ansor sudah langsung memakai hijab. Dengan mengambil, kalau dalam bahasa kita itu korden yang ada di rumah-rumah mereka diambil untuk dijadikan hijab. Itulah makanya kalau para sahabat itu orang yang luar biasa. Begitu ayat turun, laksanakan. Ayat turun, laksanakan. Beda dengan kita ini, seringkali menunda-nunda, atau dalam bahasa kita menawar-nawar. Kalau para sahabat itu tidak ada yang nawar. Begitu turun walan tanalal birra kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian itu menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Wih, ada seorang sahabat kaya raya, punya kebun kurma yang menghadap ke Mekah.
Di situ juga ada sungainya, kurmanya luar biasa. Datang kepada Nabi, ya Rasul, turun ayat ini. Ini kebun kurma saya serahkan dengan semuanya. Walaupun sama Rasulullah tidak boleh. Nah, jadi ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar diyakini, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dipahami, tapi juga diamalkan. Mengamalkan Al-Quran itu seperti yang ada sabda seperti ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Ad-Darimi, ya. Hadis ini dhaif tapi ada syawahidnya. Hadis itu kalau dia dhaif kemudian ada syawahid penguat daripada hadis-hadis yang lain, apalagi didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, maka nanti derajatnya jadi naik, bisa menjadi hasan li ghairihi. Bahkan kalau dikuatkan terus sampai penguatnya nanti, maka matannya itu bisa menjadi sahih, sanadnya bisa menjadi hasan li ghairihi, matannya bisa menjadi sahih karena didukung oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Di antara untuk mengamalkan Al-Quran itu ada kalimat di sini. Fahalla halalahu wa harrama harramahu. Maka dia itu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kalau orang itu sudah Al-Quran mengatakan halal, dia ngikut yang halal. Kalau Al-Quran itu sudah mengatakan haram, dia mengatakan haram. Jangan khawatir, adkhalahullahu al-jannata, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dari hadis ini jelas bahwa kalau memang Al-Quran mengatakan halal, ya halal. Kalau memang Al-Quran mengatakan haram, ya haram. Itu yang harus diikuti. Itu yang harus diikuti. Makanya tadi saya bilang, akal itu harus manut wahyu. Kalau memang wahyunya mengatakan haram, meskipun mungkin logika kita itu bertentangan, ya tetap harus dilakukan. Haram itu harus ditinggalkan. Contoh, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kan begitu ya Bu ya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong itu tangannya. Perasaan mengatakan aduh saken Pak. Logika mengatakan enggak berberi kemanusiaan Pak. Mana yang dimenangkan? Wahyunya atau logika sama perasaan tadi? Justru itulah konteksnya dengan ada hukum potong tangan itu. Kalau tidak dilakukan justru malah tidak karu-karuan. Wong korupsi berapa triliun tidak dipotong tangannya itu, utuh tambah sugih, tidak karu-karuan. Bukan potong tangan tapi potong tahanan. Bukan potong tangan tapi potong tahanan. Uangnya tidak kembali. Ada hukum rajam. Orang dipendem, tinggal kepalanya tok, dilempari pakai batu sampai mati. Kalau kita pikir-pikir setelah akal, itu ndak berperi kemanusiaan. Ya kita yang punya hukum itu Allah. Dan Allah jauh lebih paham kenapa harus mengadakan hukum semacam itu. Itu yang kita sebut dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Oke, jadi amalkan. Jenengan sudah paham dalam ayat tertentu, amalkan ayat tertentu itu. Kayak contoh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Lah berarti kira-kira kita ini memahami ayat itu yang diperintahkan oleh Allah itu apa itu? Berzikir. Karena di dalam ayat yang lain ada kalimat fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Jadi zikirnya diperkuat. Baik itu zikir lafaz atau zikir qalbi dan lain-lain. Clear ya? Baik.
Orang tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran sebelum dia itu memahami. Orang itu belum bisa memahami kalau dia itu tidak membaca. Orang itu tidak akan mungkin membaca kalau dia sendiri tidak meyakini. Ayo diamalkan. Yang nomor 5, slide, mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu Masya Allah pahalanya. Ada orang itu gak iso baca Al-Fatihah, gitu. Jenengan tanya sama dia, Mbak, kenapa kok gak sholat? Jenengan tanya begitu, dia bilang, aku gak hafal surat Al-Fatihah. Maka jenengan ajari dia baca Al-Fatihah, maka selama dia sholat, gitu, membaca Al-Fatihah, jenengan juga termasuk mendapatkan pahala. Meskipun jenengan sudah wafat, meninggal, jenengan tetap mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan wa ilmin yuntafa'u bihi. Ibu, orang itu kalau meninggal itu kan terputus toh semua amalnya. Illa bisalasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang saleh mendoakan. Lah, di antara ilmu yang paling afdol, di dunia ini adalah ilmu tentang Al-Quran. Mengajarkan tajwidnya, mengajarkan tentang waqaf wal ibtidaknya, mengajarkan tentang hukum nun mati tanwinnya, mengajarkan tentang sifat-sifat hurufnya. Karena kita itu kalau membaca Al-Quran tidak memakai hukum-hukum tajwid semacam itu, nanti artinya jadi bisa berbeda, jauh berbeda artinya. Oke, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Baik, tidak usah menunggu lama-lama untuk belajar kalau memang tidak bisa baca Al-Quran. Terakhir, menghafalkan. Menghafalkan. Nah, ini sing rada abot ya. Ini agak berat. Dulu ada seorang takmir masjid di kota itu bilang sama saya, temannya itu, jamaahnya itu ada yang kena stroke sampai memorinya hilang. Dan dia kemudian terapinya menarik sekali. Terapinya itu sama dokter disuruh menghafal 1 hari 1 ayat Al-Quran. Dan ternyata dengan izin Allah, menghafal Al-Quran dia yang lakukan 1 hari 1 ayat itu bisa menyembuhkan dia total, termasuk mengembalikan memorinya tadi yang hilang. Orang menghafal Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Ini satu saja yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak orang menghafal Al-Quran. Di antara yang paling penting menghafal Al-Quran itu adalah dengan posisinya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Suatu saat ada cetakan Al-Quran yang memang sengaja diselewengkan. Bagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, ya wis, mocok saja, enjoy saja. Tapi begitu ada orang-orang yang hafal Al-Quran, oh dia paham, oh ini keliru iki. Karena untuk berubah waw dengan fa itu sudah berbeda kan? Antara fa dengan waw. Bagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, ketika waw itu diganti huruf fa sudah tidak ngerti sudah. Tapi bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, Masya Allah, itulah diantara kenapa Allah menjaga Al-Quran ya lewat hafalan orang-orang semacam itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu kata Allah. Sesungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami ini yang menjaga
Al-Quran diantaranya lewat itu tadi. Allah mentakdirkan orang yang menghafal. Itu pada dasarnya kalau jenengan menghafalkan Al-Quran secara psikis dan secara fisik bagus, otak terutama. Di samping itu merupakan salah satu bentuk sunatullah jenengan termasuk dipilih oleh Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Ada yang sudah hafal berapa juz di sini? Juz 30 hafal. Juz 30 hafal itu sudah luar biasa itu. Daripada babar blas. Salate mong Mr. Kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayolah dihafalkan sedikit-sedikit. Ada orang di Arab itu usianya sudah 80 tahun dan dia berupaya untuk menghafal Al-Quran. Nah, di antara kemuliaannya juga orang yang dijadikan imam itu siapa sih? Orang yang lebih banyak hafalannya, orang yang paling baca-bacanya dan lain-lain. Keutamanya banyak. Termasuk kalau memang jenengan punya anak yang hafal Al-Quran, jenengan nanti di yaumul qiyamah akan diberikan mahkota itu. Oke, jadi luar biasa sebenarnya. Ada ibu-ibu yang S3-nya itu ada di luar negeri. Dan kemudian dia belajar bahwa memang otaknya janin, kecerdasan janin itu bisa dirangsang dengan musik klasik. Itu kan metodenya orang barat, orang kafir. Pas ketika dia pulang ke rumah itu dia ngikuti ngaji-ngaji semacam ini. Dia mendapatkan ilmu bahwa Al-Quran itu jauh lebih baik daripada musik klasik untuk janin, otaknya janin. Namanya orang produk luar negeri itu kan pakai materialistis, empirisme itu kan, kalau nggak bisa dibuktikan nggak bisa dipercaya. Dia hamil pertama dia lakukan seperti ilmunya yang ada di luar negeri pakai musik klasik. Hamil yang kedua dia lakukan apa yang dikatakan sang ustaz. Persentase dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran lebih banyak. Anak yang lahir kemudian antara anak satu dan anak yang kedua jauh lebih baik anak yang kedua. Manutnya, kecerdasannya. Akhirnya dia pengen anak yang ketiga, dia hamil yang ketiga. Persentase membaca Al-Quran setiap hari, dibacakan Al-Quran setiap hari, dengarkan Al-Quran setiap hari, menghafal Al-Quran lebih banyak. Begitu lahir, jauh lebih baik daripada anak yang kedua ataupun anak yang pertama. Anak yang ketiga jauh lebih cepat menghafalkan Al-Qurannya. Dan dia pengen mengadakan percobaan lagi, kepingin hamil yang nomor 4. Nah, ini, jadi itu sebenarnya konteksnya. Maka menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya secara psikis maupun secara fisik itu bagus manfaatnya. Juz 30 hafal, kalau udah selesai juz 1. Saya lebih cenderung pakai metodenya siapa Pak Dokter, saya lupa sampai namanya itu pas ketika saya mengikuti pelatihan itu. Yang bagus itu juz 30 selesai langsung ke juz yang pertama. Yang lebih mudah dulu yang dihafalkan. Itu biasanya kan juz 29. Di juz 29 gak mari-mari saling bulat. Ayatnya juga pendek-pendek dan sebagainya. Itu santri-santri kita di MBS itu saya terapkan itu. Sudah setelah juz 30 selesai, tak suruh menghafalkan yang juz 1. Yang kemarin kita daurahkan di Kocur itu 1 minggu itu. Dia sanggup untuk menghafalkan 1 hari 2 halaman. Itu sudah luar biasa. Anak-anak SMP itu. Nah, gini. Mathalul ladzi yaqra'u al-Qur'an wa huwa hafidhun lahu. Coba diamati. Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hafidhun lahu, dan dia itu adalah menghafal Al-Qur'an itu. Beda ya. Orang membaca tapi dia tidak hafal dengan dia membaca tapi hafal, itu keutamanya lebih tinggi mana? Apalagi dia membaca, dia hafal dan dia paham. Jauh lebih tinggi. Makanya pakai ma'as safaratil kirami al-baroroh. Safaratil kiram itu nama lain daripada malaikat. Jadi orang yang dia baca Al-Quran sementara dia hafal itu, dia bersama malaikat yang mulia. Dia didampingi terus oleh malaikat.
Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadahu. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia itu kalau yata'ahadu wa huwa alaihi syadidun itu istilahnya gradul-gradul belum lancar gitu loh. Belum lancar, maka falahu ajroni, dia mendapatkan dua pahala. Ya pahala baca Al-Qur'an yang tadi dilipat gandakan jadi 10, dan pahala upayanya dia untuk bisa baca meskipun dalam kondisi gradul-gradul itu. Bahasa Jawa Indonesia ini gradul-gradul itu. Ya semono kuwi. Itu pahalanya masih ada. Maka di sini keutamaan orang menghafal Al-Qur'an lebih tinggi sebenarnya. Insya Allah kalau jenengan punya anak-anak yang hafal Qur'an, jenengan nanti oleh Allah di dalam di surga, di yaumul qiyamah dilindungi oleh Allah, diberikan jubah, diberikan mahkota. Di situ riwayatnya kan pas ketika suatu saat dia tanya, dia dikasih mahkota, dikasih jubah, dia tanya, ya Allah ini dari mana? Saya kok bisa seperti ini dari mana? Maka Allah mengatakan min akhdikum waladakum bil Qur'an. Ini karena konteksnya anak-anak kalian itu yang hafal Al-Qur'an. Makanya suatu saat ada orang itu sibuknya luar biasa bapaknya, tidak pernah ngurusi anak-anaknya. Ada satu anak ini yang Masya Allah dia menghafal Al-Quran, bapaknya tidak tahu. Suatu saat pas ketika wisuda Al-Quran, dia ditaruh di panggung, bapaknya baru kali itu bisa datang. Kemudian dia ditanya, kenapa kamu ingin menghafalkan Al-Quran? Dia bilang, saya ingin memakaikan mahkota itu di atas kepala bapak saya. Wih, bapaknya langsung tobat itu. Nah itu, jadi gitu ya. Jadi ada 6, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan menghafalkan. Ayat 190 sampai 200. Nah, pada saat bangun tidur itu begitu cekekal bangun, wudhu baru baca atau bangun langsung baca. Nah, itu karena kan nggak berwudhu dalam, karena kebiasaan yang harus dilakukan sebelum dianjurkan sebelum tidur itu kita berwudhu. Apakah itu ada bisa dijadikan patokan untuk adabnya itu? Okay. Terus yang kedua, pada saat sholat itu kita pengen membaca surat yang panjang-panjang, tapi kita hafalnya hanya beberapa potong. Lalu kita melihat Al-Quran dengan melihat begini, Ustaz, itu apakah diperkenankan? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya jawab dengan hadis riwayat Muslim. Coba lihat di sini, annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaiqadha fatasawwaka wa tawaddu'a. Rasulullah Muhammad SAW bangun dari tidur beliau, maka beliau bergosok gigi, maka beliau berwudu. Wa huwa yaqul, dan beliau membaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu surat Ali Imran ayat 190 sampai terakhir. Sunnahnya bangun tidur itu memang di samping ada doa yang tersendiri, juga baca ayat ini, yakni Ali Imran 190 sampai terakhir. Yang dilakukan Nabi ketika membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai terakhir itu beliau di sini, fatasawwaka wa tawaddu'a. Beliau gosok gigi, kemudian beliau wudu, setelah wudu beliau membaca ini. Kalau mengikuti kanjeng Nabi seperti itu. Ya, kalau ditanya fikihnya bagaimana, bedakan antara fikih dengan adab. Maksud saya begini loh, nun sewu, mohon maaf, supaya bisa membedakan antara fikih dengan adab. Seorang laki-laki yang sholat di masjid
dia hanya memakai celana sampai sebatas lutut, udele ditutup, di atas tidak memakai apa-apa, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Dari sisi fikih sah, tapi dari sisi adab, nah di situ. Jadi di sini kita bicara yo fikih yo adab. Nanti kalau umpamanya hanya sekedar pakai fikih, ada orang sholat di Permata Jingga di sini, Abdullah, pakai celana tok, nggak pakai kaos. Kemudian jenengan seneni, woi kamu kok sholat kok begitu? Dia ngomong, loh kan sah sholat saya. Nah, karena dia tidak memakai adab. Nah, kalau bicara tentang fikih, orang naik sepeda motor habis kentut umpamanya dia, tidak sempat berwudu dia. Daripada ngelamun kemana-mana, dia sepeda motor sambil murojaah hafalannya dia. Secara fikih boleh. Ya, tapi kalau bicara adab itu yang bagus memang berwudu. Nah, kalau bangun tidur, kalau mengikuti Kanjeng Nabi, riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad membaca ayat Al-Quran ketika bangun tidur itu apa dulu? Berwudu dulu, gosok gigi dan kemudian berwudu. Kecuali kalau memang dia jinabat. Kalau dia jinabat ya afdolnya memang mandi dulu gitu. Itu mengikuti Nabi, riwayat siapa tadi? Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Pak, kita ini sholat kepingin baca yang panjang, tapi kita tidak hafal. Boleh enggak kita itu sholat sambil memegang mushaf atau mushaf Al-Quran ditaruh di depan kita, dibuka pakai gitu, kayak seperti itu? Boleh, enggak apa-apa. Tapi memang yang lebih afdal kita membaca yang sudah kita hafal. Itu yang lebih afdal seperti itu. Ya, tapi kalau dikatakan boleh atau tidak boleh, hukumnya boleh. Jenengan tahajud malam hari kepingin panjang begitu, jenengan baca, boleh, tidak apa-apa. Boleh. Oke. Ada yang lain? Tes. Terima kasih Cik Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa orang Muslim seharusnya bisa membaca Al-Quran. Ada salah satu yang saya pernah ketemu, orang Muslim membaca surat-suratnya lancar. Membaca surat Yasin juga lancar, namun yang dibaca bukan tulisan Arabnya tapi tulisan Latinnya gitu. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam membaca Al-Quran itu kan yang fardu ain itu kan 4 toh. Waqaf ibtidaknya benar, sifat-sifat hurufnya benar, kemudian makharijul hurufnya benar, kemudian hukum nun matinya juga benar. Contoh, alhamdu, alha sama alha itu kan sudah beda artinya. Kalau alha itu kan berarti melalaikan, tapi kalau alha pakai hamdu kan sudah beda artinya. Contoh lagi, Rabbil alamin sama Rabbil alamin sudah beda. Yang satunya mempunyai makna seluruh alam semesta, yang satunya mempunyai makna orang-orang yang sakit. Sehingga kalau orang itu membacanya dari huruf Latin, nun sewu, kalau dia tidak pernah belajar makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dia cenderung untuk melafatkannya itu berbeda. Melafatkannya itu tidak sesuai. Yaitu tadi lancar memang. Sekarang begini nun sewu ya, membaca Al-Quran itu yang dipakai itu bukan hanya sekedar lancarnya, tapi ulu
Itu tidak apa-apa. Dan sekarang pas ketika beliau membaca, ya meskipun nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan kita meyakini, membaca, kemudian mengamalkan, mengajarkan dan menghafalkan. Apabila kita belum sampai 6 tahap itu, baru bisa tahap membaca, kemudian membaca dengan terjemahannya. Nah, di terjemahan itu ada yang jelek di hati gitu loh Ustaz. Terus itu apakah boleh kita hafalkan kemudian kita pakai sholat, hanya beberapa ayat saja dan di surat tertentu gitu, contohnya di surat baik jelek. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti membaca Al-Quran tapi tidak penuh satu surat, dan kemudian diambil potongan daripada ayat Al-Quran. Kalau memang potongan ayat Al-Quran itu dalam posisi kalimatnya, pemahamannya sempurna, itu yang kita sebut dengan wakaf tam. Jadi ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf kobih, ada wakaf Jibril dan lain-lain. Mengambil potongan dari ayat Al-Quran selama tidak merusak dari hubungan antara ayat sebelumnya dan sesudahnya, hukumnya boleh. Itu maksudnya dalam posisi wakaf wal ibtida, boleh, tidak apa-apa. Umpamanya jenengan mengambil surat Al-Baqarah ayat 214, itu kan satu tema, satu makna berkenaan dengan orang yang tidak mungkin masuk surga kecuali diuji dulu. Nah, itu boleh kalau memang tidak merusak makna. Kalau memang wakaf ibtidanya baik dan itu kemudian tidak merusak makna, itu boleh, tidak apa-apa. Nggih. Cukup? Cukupnya Ibu-ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, nggih. Berarti pertemuan yang akan datang kita mengerucut yang ini atau bagaimana? Adab membaca. Adab yang membaca, nggih. Tadi adab yang membaca itu ada 16. Berarti kita bahas untuk pertemuan yang akan datang, termasuk nanti kita bicara belajar irama itu boleh tidak kan gitu ya, kalau termasuk bayati. Kayak seperti di Sukun itu ibu-ibu sana itu belajarnya pakai irama jiharkah, bacanya pakai jiharkah dan sebagainya, itu boleh apa enggak gitu ya. Itu insya Allah. Dan ini tadi umum dari konteks yang adab kepada Al-Quran secara umum. Di bulan depan kita bahas khusus tentang adab membaca, adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat, terutama untuk ini bekal kita ibu-ibu ya dalam memuliakan Al-Quran, kitab umat Islam, kalam Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustaz, jazakallah khairan kepada ibu-ibu yang telah hadir. Alhamdulillah. Satu hal yang ingin disampaikan mewakili pengurus dan DKM, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi ibu-ibu sekalian dalam kegiatan Idul Kurban kemarin, baik berupa sumbangan makanan maupun tenaga dalam kegiatan pemotongan hewan kurban ya. Baiklah, kita tutup majelis kita sore hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.